Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan handphone Realme dalam keadaan tanda seru seperti ini ya. Tidak bisa masuk ke menu. Ini tanda seru di awal. Karena kebanyakan kalau kasus seperti ini itu kalaupun di flash tetap sama saja. Dan saya bisa pastikan kebanyakan permasalahan ada di bagian eMMC ya. Untuk kasus Realme C2 ini kebanyakan kasus-kasus Oppo seperti ini. Masih segel ya, ini di keduanya masih terdapat segel, jadi belum pernah dibongkar. Kasus tanda seru di awal tidak bisa masuk seperti itu stuck di apa itu ya, booting bermasalah ya. Itu kebanyakan kasus karena eMMC problem atau eMMC-nya sudah urgent ya, sudah bermasalah. Dan memang benar ini sudah dicoba berulang kali flash, dicoba berulang kali untuk di software dan tetap tidak membuahkan hasil. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Oke, lanjut saja, kita langsung bongkar ya. Saya sudah percepat untuk proses pembongkaran. Kita fokuskan di bagian mesin PCB, di bagian IC flash atau eMMC-nya. Lanjut kita coba untuk fokus di bagian eMMC. Kita coba lepaskan ke semuanya dulu. Kita singkirkan untuk tulangan beserta yang lain, dan setelahnya kita cek apakah eMMC yang digunakan di handphone Realme C2 ini ya, di bagian depan ini dekat dengan IC CPU-nya. Coba kita tengok. Oke, lanjut kita cek di PC ya, apakah kita bisa dapati untuk ISP. Kita coba untuk pastikan terlebih dahulu, kita direct pinout untuk ISP nya ternyata dikerik ya, di bagian dekat dengan CPU juga. Ini CMD, clock dan dat0 nya kita butuh untuk kerik jalur. Untuk eMMC-nya menggunakan eMMC dari SK Hynix ya. Dan kita wajib untuk kerik-kerik jalur, kita sambungkan ISP-nya, dan nanti kita akan cek di manakah letak permasalahan handphone ini yang menyebabkan handphone tidak bisa masuk ke menu. Hanya stuck di logo tanda seru seperti di awal ya. Dan sudah bisa kita coba cek. Kali ini untuk ISP-nya sudah bisa teman-teman pastikan butuh untuk kerik-kerik jalur. Jadi saya rasa kita akan coba untuk kerik jalur dan kita hubungkan menggunakan metode ISP. Untuk C2 ini kemungkinan untuk penggantian eMMC juga tidak terlalu susah ya. Karena untuk MediaTek sudah banyak cara dan bisa ditembus untuk MediaTek itu sendiri. Sedangkan untuk eMMC SK Hynix ini kita cek terlebih dahulu apakah urgent atau tidaknya. Saya coba gunakan mikroskop dan kali ini kita cek di bagian clock dan data terlebih dahulu. Kita kerik-kerik dahulu, setelahnya kita akan coba untuk sambungkan ISP-nya. Metodenya menggunakan metode ISP. Saya coba untuk kerik jalur bagian clock dan dat0. Hati-hati ya teman-teman untuk proses pengerikan jalur ini, jangan sampai jalurnya malah rusak ya, seperti itu. Untuk cat atau ini lapisan dari PCB itu sendiri. Setelah ini kita akan coba untuk jumper ya, di bagian yang sama persis seperti gambar ISP yang sudah kita cek di awal. Jadi seperti ini adanya. Untuk proses pengerikan juga saya rasa teman-teman
sudah sering temukan untuk kasus yang dulu sebelum MediaTek bisa ditembus itu hampir semua metode untuk penghapusan kode pola atau kode sandi itu diwajibkan untuk ISP ya, atau kerik jalur seperti ini. Tapi karena untuk MediaTek juga sudah dimudahkan, sekarang tidak perlu untuk kerik-kerik jalur seperti ini lagi. Dan karena untuk permasalahan di awal itu tidak bisa masuk ke menu, berarti kita fokuskan di bagian eMMC-nya apakah urgent atau tidaknya. Sekarang kita akan coba untuk kerik jalur di bagian dekat dengan CPU ini. Hati-hati. Gunakan timah pasta ya teman-teman, dan kita coba untuk solder di bagian test point yang sudah kita kerik tadi. Selanjutnya kita sambungkan dengan kabel jumper sesuai dengan gambar ya, clock di clock, dat 0 di dat 0, dan CMD di CMD seperti itu. Jangan sampai putus jalur dan jangan sampai kedua sisinya terhubung ya. Seperti teman-teman ketahui, untuk metode ISP saya rasa hanya ketelitian yang dibutuhkan dan memang menggunakan mata solder yang runcing ya, agar lebih memudahkan kita saat proses penyolderan. Oke, lanjut kita coba untuk jumper kali ini. Untuk jalurnya sudah bisa kita pastikan, dan kita coba untuk lukai sekarang.
Ya, sudah kita pasang semuanya ya. Tinggal groundingnya yang belum. Untuk grounding kita kasih di akhiran saja. Usahakan teman-teman untuk kabel groundingnya menggunakan kabel yang sedikit lebih besar ya. Sebelum kita hubungkan ke box isi cetaknya, kita coba cek terlebih dahulu setiap test point adakah hambatan dalam yang terdeteksi ya, wajib ada dan jangan sampai semua berubah menjadi ground. Itu kalau berubah menjadi ground berarti short ya. Semuanya sudah aman, tidak ada masalah, jalur sudah kita pastikan tidak terhubung satu sama lain. Setelahnya kita akan coba untuk pasang kembali. Kita gunakan voltase dari USB ya, untuk proses cek metode direct handphone Realme C2. Kita gunakan USB atau pengisian sebagai suplai tegangan untuk bagian eMMC itu sendiri. Isi cetak siap kita coba untuk cek. Selanjutnya kita akan menuju ke PC. Untuk ISP-nya sudah selesai ya. Sudah saya pastikan aman, jalur juga sudah benar. Kita buka untuk eMMC Manager, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu untuk isi cetaknya terbuka, eMMC File Manager-nya terbuka. Kita koneksikan menggunakan metode ISP berarti ini ya. Untuk ISP high power, voltase bisa kita gunakan untuk 2,2 volt dan clocknya bisa kita turunkan ya, 24 MHz. Kita koneksikan dan bisa kita baca. Berarti sudah kita pastikan untuk eMMC-nya terbaca dengan baik. Apakah memang eMMC-nya dalam keadaan urgent? Ya benar ya, berarti memang kasus seperti itu karena urgent ya. Kasus seperti di awal tadi untuk logo apa itu, tanda seru tidak masuk di menu, stuck di logo atau booting tidak berhasil karena kasusnya eMMC urgent. Kita klik read Android info ini, apakah terdeteksi untuk roomnya. Bisa teman-teman ketahui untuk roomnya tidak terdeteksi ya. Partisi sistem tidak terdeteksi. Ya, kita coba untuk baca dahulu, untuk kita backup dahulu file-file pentingnya, jangan sampai nanti langsung kita erase ya, karena ini untuk MediaTek itu penting juga backup NVRAM dan teman-teman yang lainnya. User partisi penting, kita buatkan foldernya. Untuk full part juga kita buatkan foldernya. Lalu kita buatkan juga di bagian eMMC itu sendiri. Jadi partisi penting, full partisi, dan eMMC yang wajib kita baca terlebih dahulu. Oke, lanjut kita backup untuk part penting ini. Kita klik read, kita baca terlebih dahulu untuk partisi penting dari handphone Realme C2 ya. Untuk read Android infonya tidak kita temukan karena sistem bermasalah. Saya coba percepat, untuk partisi penting sudah bisa kita baca, sudah bisa kita amankan.
Lalu bisa kita baca lagi untuk full partisinya, karena untuk partisi penting sudah bisa kita amankan. Untuk teman-teman bisa teman-teman pastikan terlebih dahulu. Untuk partisi pentingnya bisa kita tinggikan ya, untuk clock beserta voltasenya bisa kita tinggikan agar lebih cepat dalam proses pembacaan backup firmware ya. Bisa teman-teman lompati untuk bagian ini, bisa juga kalau teman-teman pastikan biar lebih aman bisa teman-teman baca. Jadi ini yang menyebabkan pembacaan lebih cepat itu bagian eMMC clock ini ya. Untuk voltasenya naik turun bisa teman-teman cek juga. Untuk pembacaan roomnya tidak terdeteksi karena di bagian sistem saya rasa memang bermasalah. Sekarang kita bisa pilih semuanya tanpa user data. Ini untuk backup firmware bisa kita baca dan saya coba percepat. Bisa teman-teman skip juga, nanti tinggal flashing ya di akhir. Tapi kalau untuk keamanan bisa seperti ini, bisa di backup terlebih dahulu. Oke, lanjut saya percepat. Setelah ini kita masih baca bagian eMMC-nya ya, untuk bot 1, bot 2, user area dan RPMB seperti teman-teman ketahui. Untuk MediaTek saya rasa nggak pakai RPMB juga nggak masalah. Untuk pembacaan sudah berhasil. Setelah ini kita akan coba cek untuk eMMC itu sendiri dan kita bisa repartisi ya. Oke, pembacaannya seperti ini untuk full firmware-nya tanpa user data sudah bisa kita backup. Bisa teman-teman lompati bila mana dirasa tidak begitu penting untuk full firmware-nya. Nanti kalau sudah kita repartisi lanjut kita flash seperti itu ya. Tapi bisa juga kita backup untuk berjaga-jaga. Oke, lanjut. Kita coba buka isi cetak toolnya. Oh, isi cetak plus dulu ya, karena untuk eMMC-nya belum kita baca. Isi cetak plusnya untuk membaca eMMC bot 1, bot 2 dan user areanya. Kita tunggu hingga terbuka. Oke, untuk metodenya pakai ISP, berarti menggunakan 1 bit. Untuk frekuensinya ini voltase 2,4, frekuensi untuk clocknya ini kasih 36 MHz ya. Kita koneksikan dan bisa teman-teman ketahui very bad ya, sangat buruk. Urgent untuk eMMC-nya. Sudah kita baca untuk partisi penting dan sudah kita baca untuk full partisinya. Ini masih 0 kali 00 4416 formasinya. Untuk formasi 44 user areanya 16 GB. Kita baca terlebih dahulu untuk bot partisi 1. Folder eMMC sudah kita buat untuk bot partisi 1 dalam proses pembacaan. Dan selanjutnya kita baca untuk bot partisi keduanya. Setelah semua terbaca baru lanjut untuk user area ya. Bot partisi 1 sudah aman, bot partisi 2 juga sudah aman. Selanjutnya user area bisa teman-teman backup 1 atau 2 GB saja. Tidak perlu semua kita backup ya. Oke, setelah ini lanjut ya. Berarti sudah semuanya kita baca. Saya coba percepat. Lanjut ke part kedua setelah ini.